Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melakukan praktikum atau tutorial olah data IFUS menggunakan beberapa uji data seperti uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinialitas, dan uji autokorelasi. Tutorial ini sebagai tugas UAS Praktikum Ekonometrika 1 kami, yang dimana saya sendiri Asnur Rahmadiani dengan NPM 1911-02-1015 dan teman saya Safa Marwa dengan NPM 1911-02-1057 dengan dosen pengampu mata kuliah kami yaitu Pak Imam Auludin. Baiklah, kami akan memulai tutorial data IFUS. Pertama yang harus dilakukan adalah kita harus memiliki datanya dulu. Jadi di sini kami menggunakan data impor dari tahun 1980 sampai 2002. Lalu langsung saja buka IFUS-nya. Pertama-tama yang akan kami lakukan adalah estimasi data biasa. Caranya yang pertama klik file, new, work file, lalu date-nya, terus ini annual karena menggunakan data tahunan. Nah, kalau misalnya menggunakan data quarterly bisa klik option yang ini. Tapi karena kita menggunakan data tahunan jadi annual. Tadi start date-nya dari tahun 1980 sampai 2002. Jadi di sini 1980 sampai 2002. So klik OK, and then klik quick empty group, terus muncul seperti ini. Kita copy datanya tadi yang dari Excel, dari sini saja. Copy ke sini, terus paste. Nah, muncul seperti ini, pastikan datanya nggak ada yang NA ya. Karena kalau misalnya ada yang NA itu biasanya datanya nggak kedeteksi. Terus langsung minimize, terus klik Y, terus X1, X2, klik kanan, kita estimasi aja seperti biasa. Klik open, klik equation, lalu C-nya kita pindahkan ke sini. Setelah itu klik OK, lah akan keluar seperti ini. Ini adalah hasil estimasi biasa kan. Di sini di mana R square sebesar 0,91, terus probabilitasnya sebesar ini, dan variabel C-nya memiliki koefisien min 9588, terus X1-nya min 83,94, X2-nya 0,16 sekian. Nah, ini merupakan tutorial estimasi biasa. Lalu uji selanjutnya yang akan kami lakukan yaitu uji, kita keluarkan dulu. Yes. Yang selanjutnya itu uji normalitas. Di sini kita akan melakukan uji normalitas. Langkah pertama yaitu menyiapkan datanya. Di sini kami menggunakan data padi, lalu langsung saja klik di IFUS work file. Lalu karena ini datanya bukan tahunan, jadi kita pakai yang unstructured. Karena datanya bukan tahunan. Tadi observasinya ada 23. Jadi di sini kita klik 23. Lalu klik OK, and then kita estimasi biasa aja. Klik empty group, terus kita paste, kita copy datanya tadi,
copy. Setelah itu kita paste. Nah, akan muncul seperti ini. Pastikan datanya nggak ada yang error ya. Terus karena kita di sini akan melakukan uji normalitas, jadi langkah yang kita lakukan setelah estimasi tadi, setelah mengopi datanya dari Excel tadi, klik view, lalu pilih residual diagnostic. Baik, tadi kan setelah datanya dimasukkan, kita minimize, terus estimasi saja, Y, X1, X2, X3, klik kanan, open, as equation, lalu C-nya di setelah C-nya setelah Y, terus klik OK. Nah, karena kita tadi akan menguji normalitas, jadi langkah selanjutnya itu kita klik view, terus klik residual diagnostic yang ini, terus kita pilih yang histogram normality test. Nah, ini keluar seperti ini. Ini hasil dari uji normalitas yang kita lakukan dari data tadi. Selanjutnya, Safa Marwa akan menjelaskan interpretasinya. Sekarang setelah kita mendapatkan hasil dari analisis ini, kita akan mencoba melihat apakah data ini normal atau tidak. Menurut buku statistika, salah satu cara membandingkan untuk melihat apakah data yang terdistribusi dengan normal atau tidak, salah satunya adalah dengan cara membandingkan nilai probabilitas Jar-Kubera dengan nilai signifikansi. Di sini nilai signifikansi yang kita pakai adalah 5% atau 0,05. Untuk analisisnya sendiri adalah apabila nilai probabilitas lebih besar dari nilai alfa atau nilai signifikansi, artinya data tersebut terdistribusi dengan normal. Sebaliknya, jika nilai probabilitas lebih kecil dari nilai signifikansi atau nilai alfa, artinya data tersebut tidak terdistribusi dengan normal. Di sini kita lihat nilai Jar-Kuberanya adalah 1,776921 dan nilai probabilitasnya adalah 0,411288. Sudah terlihat jelas bahwa nilai probabilitas di sini itu lebih besar dari nilai alfa yang sebesar 0,05. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa data ini berdasarkan uji normalitas residual bahwa datanya terdistribusi dengan normal. Selanjutnya, kami akan melakukan uji heteroskedastisitas. Teks aja. Uji heteroskedastisitas menggunakan data padi juga. Jadi langkah yang pertama sama, harus punya datanya. Karena tadi ada kesalahan. Pertama, datanya kita copy dulu. Taruh seperti biasa, file, new, work file. Datanya yang karena dia bukan data tahunan, jadi kita pilih yang unstructured. Terus observation-nya 23. Klik OK. Lalu klik quick, empathy group, kita paste saja. Nah, muncul data seperti ini, pastikan datanya udah nggak error. Lalu langkah selanjutnya yang kita lakukan, datanya yang salah kita lihat dulu, itu 0,77. Baik, pastikan datanya sudah benar. Setelah itu, langkah yang selanjutnya klik approach, make equation, lalu C-nya kita pindahkan ke depan Y, lalu klik OK. Nah, akan keluar seperti ini, lalu kita name equation 1, OK.
Lalu setelah kita beri nama equation tadi, klik view, actual fitted residual, terus actual yang itu. Terus kita copy fittednya aja. Kita copy as display, klik OK. Lalu kita setelah tadi kita copy fittednya, kita paste ke grup 1. Yes, oke, akan keluar seperti itu. Lalu klik, karena itu ada NA-nya, kita copy aja manual angkanya. Kita tulis manual. Nah, enter. Nah, setelah itu langkah yang selanjutnya yaitu kita ganti namanya jadi estimasi padi saja. Nah, klik OK. Kita silang. Udah kebentuk kan tadi yang grup estimasi padinya. Setelah itu kita klik equation 1, terus klik view, klik terus make residual series, lalu yang ordinary klik OK. Nah, keluarkan seperti ini. Setelah seperti ini, kita name resid 01. Oke, kesilang aja. Setelah itu, angka yang selanjutnya yaitu tulis di komen rumusnya JNR spasi resid 01 JNR KWDRT underscore resid 01 sama dengan spasi sama dengan resid 01 lalu kuadratkan 2. Kita enter. Nah, kan muncul kan KWDRT resid 01-nya. Nah, setelah itu kita buat grup baru lagi dari estimasi padi sama KWDRT resid 01. Terus klik kanan, open as group. Nah, muncul, terus di name, grup 2. Oke. Terus abis itu, langkah yang selanjutnya kan udah di name tadi. Terus klik view, terus graph, karena ini kan kita mau pakai yang metode grafis. Terus klik yang scatter, klik OK. Nah, muncul seperti ini. Kita screenshot. Muncul kan seperti ini grafiknya. Nah, kan muncul kan seperti ini grafiknya. Nah, di sini kan bisa kelihatan nggak ada pola yang kebentuk. Jadi, tandanya nggak ada heteroskedastisitas. Nggak kedeteksi heteroskedastisitasnya. Karena nggak ada pola yang terlihat. Nah, setelah itu, metode yang selanjutnya yaitu Bruce-Pagan. Nah, uji heteroskedastisitas yang akan kita lakukan selanjutnya yaitu dengan metode Bruce-Pagan. Caranya itu kita estimasi KWDRT resid 01, terus variabel X1, X2, X3, terus klik kanan, klik open as question, lalu kita tulis rumusnya, C-nya pindah, klik OK. Akan muncul seperti ini. Lalu interpretasinya akan dilakukan oleh teman saya Marwah.
Setelah kita mendapatkan hasil untuk uji dari metode Brustaggan, setelah kita lihat hasilnya, kita akan coba interpretasi. Di sini kita menggunakan tingkat signifikansi atau alfa sebesar 5% atau 0,05, lalu degree of freedom-nya 3, C kuadrat tabelnya itu 7,8147, C kuadrat hitungnya 2,27746, H0 dan HA-nya. Di sini setelah kita mendapatkan hasil ini, kita lihat dalam bentuk grafiknya. Setelah dibuat dalam bentuk grafik, seperti ini hasilnya. Di sini adalah daerah penerimaan H0 dan daerah yang diarsir ini merupakan daerah tolak H0. Setelah mendapatkan hasil seperti ini, maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima yang berarti tidak ada heterokedastisitas pada uji yang dilakukan, sehingga terdapat multikolinearitas. Mohon maaf terjadi kesalahan. Kesimpulannya adalah dengan demikian diartikan bahwa H0 diterima yang berarti tidak terdapat heteroskedastisitas pada uji kali ini. Baik, yang selanjutnya di sini kita akan melakukan uji multikolinearitas. Di sini saya akan menggunakan metode FIF. Langkah yang pertama adalah klik New Work File, lalu klik ini, klik Annual. Di sini saya akan menggunakan data ini skripsi saya. Copy, klik copy. Tadi balik lagi ke Evious dari tahun 2005 sampai 2020. Lalu klik OK. Habis itu kita estimasi, klik empathy group. Lalu nih tadi di sini tenaga kerja ganti namanya jadi tenaga kerja. Lalu pengeluaran pemerintah. Lalu enter. Setelah itu kita minimize. Terus kita blok pertumbuhan ekonomi, lalu tenaga kerja, lalu angka molekul. Tenaga kerja, lalu angka molekul, lalu pengeluaran pemerintah. Klik open, as group. Yes. Nah, kalau seperti ini. Kalau seperti ini, kita proses make equation. C-nya taruh di sini. Terus di lock tenaga kerjanya. Kita kurung, terus di lock lagi. Kita kurung, terus pengeluaran pemerintahnya di lock lagi.
lalu klik OK. Nah, akan keluar seperti ini. Terus, ini merupakan uji multikolinialitas dengan metode FIF. Interpretasinya akan diinterpretasi oleh teman saya, Marwah. Sudah keluar estimasi biasa seperti ini. Lalu, karena kita akan menggunakan metode FIF, lalu kita klik View yang koefisien diagnostik, lalu pilih yang Variance Inflation Factors atau VIF. Nah, klik. Nah, ini merupakan hasil dari metode VIF. Dan selanjutnya interpretasinya akan dijelaskan oleh Marwah. Baik, ini adalah hasil dari uji metode FIF atau Variable Inflation Factors, di mana di sini terdapat beberapa ketentuan untuk menginterpretasikan hasil dari metode VIF ini. Yang pertama adalah pertama-tama di sini yang kita lihat adalah uncentered VIF-nya, yaitu angka yang di tengah-tengah ini. Dan angka yang paling ujung atau center VIF ini adalah angka yang akan kita lihat untuk menentukan makna dari uji VIF ini. Ketentuan yang tadi saya maksud adalah yang pertama, jika nilai VIF-nya lebih dari 10, itu artinya terjadi multikolinearitas tinggi. Lalu jika nilai VIF-nya di bawah 10 atau dalam range 5 sampai 10, itu berarti terjadi multikolinearitas sedang. Dan yang ketiga, jika nilai VIF-nya kurang dari 5 atau dalam range 1 sampai 5, itu berarti terjadi multikolinearitas rendah. Dan berdasarkan dari hasil uji multikolinearitas yang kita lakukan tadi, untuk nilai center VIF yang pertama, yaitu untuk variabel tenaga kerja, itu memiliki nilai center VIF 25,01954 yang berarti terjadi multikolinearitas tinggi. Lalu untuk angka melek huruf, nilai center VIF-nya itu sebesar 2,731479 yang mana terdapat berada pada range tengah atau 1 sampai 5 yang berarti terjadi multikolinearitas sedang. Dan untuk variabel yang terakhir yaitu pengeluaran pemerintah, nilai center VIF-nya itu sebesar 28,05628 yang berarti sama seperti variabel tenaga kerja itu terjadi multikolinearitas yang tinggi. Jadi kurang lebih seperti itu interpretasi dari uji multikolinearitas VIF kami. Baik, selanjutnya uji yang kita akan lakukan adalah uji autokorelasi dengan menggunakan metode Durbin-Watson. Pertama, kita klik File, lalu New, Work File. Karena saya menggunakan data yang tadi, data tahunan, kita copy dulu datanya dari Excel. Lalu dari tahun 2005 start date-nya, end date-nya tahun 2020. Lalu klik OK. Nah, setelah itu kita klik Quick Empty Group. Kita paste datanya tadi. Namanya kalau misalnya masih series segini, kita ganti aja sesuai dengan yang kita inginkan. Tadi karena variabel saya tenaga kerja, jadi saya ganti tenaga kerja. Kalau yang tadi ini saya variabelnya sorry. Klik yes, lalu
Ini pengeluaran pemerintah. Karena tadi variabel yang saya gunakan yaitu pengeluaran pemerintah. Nah, setelah gini, pastikan datanya benar, lalu kita proses, make equation. Nah, ini kita login semua. C-nya kita pindahkan dulu ke sini. Variabel terikat dan variabel bebasnya kita lock semua. Variabel terikatnya kita lock, lalu variabel bebasnya kita lock juga. Kita lock lagi. Lock. Jika sudah di lock semua, kita klik OK. Sorry, ada kesalahan. Ya, kegabutan, ngerjain aljabar. Kita ulang karena tadi ada kesalahan. Variabel bebas. Lock lagi variabel. Lock lagi. Lalu setelah di lock semua variabel bebas dan variabel terikatnya, kita klik OK. Nah, di sini keluar seperti ini. Nah, ini kan karena kita menguji autokorelasi dengan metode Durbin-Watson, jadi di sini bisa kelihatan Durbin-Watson-nya. Interpretasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Marwa. Baiklah, untuk tes Durbin-Watson, setelah kita begini hasilnya, di sini kita bisa lihat nilai dari Durbin-Watson statis itu sebesar 1,612806. Sekarang untuk melihat apakah terjadi autokorelasi, bisa kita buktikan menggunakan metode ini. Di sini terdapat sudah dibagi bagiannya di mana ada autokorelasi positif tidak dapat disimpulkan, tidak ada autokorelasi tidak dapat disimpulkan, dan terdapat autokorelasi negatif. Berdasarkan nilai Durbin-Watson yang kita hasilkan tadi yaitu sebesar 1,612806, ini berada pada wilayah tidak dapat disimpulkan. Di mana setelah kita dapatkan nilai DL dan DU-nya yang kita peroleh dari DW tabel, untuk jumlah data 16 dan variabel bebas 3 itu terdapat diperoleh nilai DL sebesar 0,63 dan nilai DU-nya sebesar 1,44. Sehingga bisa kita lihat bahwa data kami berada pada wilayah tidak dapat disimpulkan. Di sini berdasarkan hasil perhitungan Durbin-Watson, posisi DW-Stat berada di antara DL dan DU, sehingga pada model ini data kami tidak dapat disimpulkan atau ragu-ragu pada data miniskripsi kami. Dikarenakan data miniskripsi kami berada di daerah ragu-ragu, maka kami
Karena data kami yang berada pada wilayah ragu-ragu, maka dari itu kami melakukan uji rantes, di mana berdasarkan uji rantes diperoleh hasil R-square-nya itu sebesar 0,593875 yang artinya tidak terjadi autokorelasi pada data mini skripsi